Bismillahirrahmanirrahim. Al-jamaah itu adalah satu kumpulan manusia yang hidup atau mengikatkan dirinya dalam satu kumpulan di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, dan apa yang mereka lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan pelaksanaan syariat Islam. Al-jamaah kalau dilihat dari segi bahasa adalah kumpulan manusia. Jadi manusia yang berkumpul itu namanya al-jamaah. Lawannya al-jamaah adalah al-firqah, yaitu manusia yang berpecah belah, manusia yang berpisah-pisah. Nah, adapun secara istilah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sendiri, yang diriwayatkan oleh beberapa ahli sunan, bahasanya al-jamaah adalah ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti saya Rasulullah maksudnya, dan mengikuti sahabat-sahabat saya. Jadi siapa yang mengikuti Rasulullah SAW dan mengikuti para sahabatnya, itu berarti berada dalam jamaah. Jadi berjamaah ini atau hidup mengikatkan di dalam satu kesatuan itu adalah perintah Tuhan, perintah Allah SWT. Bukan sekedar saat sholat berjamaah di masjid, tapi dalam semua kehidupan bermasyarakat, berumah tangga, berniaga, semuanya hendaknya kita lakukan dengan berjamaah. Ya. Jadi berjamaah ini adalah tuntunan dari Allah SWT dan menjadi pola kehidupan standar bagi kaum muslimin, umat Islam di mana saja berada. Namun belakangan jamaah ini ditinggalkan karena umat Islam sudah mulai asing dengan syariat hidup berjamaah. Rata-rata hanya dimaknai berjamaah itu ketika sedang sholat di masjid. Lepas sholat di masjid, keluar dari masjid, semuanya dalam keadaan sendiri-sendiri lagi, tidak berjamaah. Mujama'atu ahlil haq wa inqol, kumpulan orang-orang yang berada dalam hak walaupun dia sedikit. Jadi jamaah itu adalah orang-orang yang berada di dalam hak, di dalam kebenaran, tidak menghitung jumlah walaupun sedikit, bahkan walau sendirian, asal dia mengikuti al-haq, maka itulah berarti dia berada dalam jamaah. Kalau disebut visi dan misi merujuk kepada Quran dan Sunnah. Al-jamaah adalah manifestasi dari Islam itu sendiri. Maka visi dan misi al-jamaah adalah visi Islam, yakni apa? Menjadi rahmatan lil alamin, menjadi wujud manifestasi kasih sayang Allah di muka bumi. Dengan apa? Dengan diterapkannya semua kehidupan sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Contoh, dalam kehidupan berekonomi, al-jamaah ini menggariskan bahwa kehidupan berekonomi itu dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum syariat dalam kancah ekonomi. Yakni contoh, dalam berdagang, berniaga, semua perniagaan hendaknya didasarkan pada hukum-hukum Allah, yakni berniaga dengan ikhlas, tidak boleh ada paksaan, dan seperangkat hukum-hukum Allah yang berlaku dalam perniagaan atau jual beli berlaku. Nah, di mana letak berjamaahnya? Letak berjamaahnya adalah
kaum muslimin yang mengangkatkan diri dalam berjamaah itu dituntun oleh seorang pemimpin. Kalau dalam masa Rasulullah, pemimpinnya siapa? Ya Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW. Sepeninggal beliau siapa? Para khalifah atau para pemimpin sepeninggal beliau, pengganti beliau, para khalifah. Nah, para khalifah inilah yang mengatur kehidupan berekonomi ya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tapi semua berdasarkan dengan syariat Islam ya. Apabila ada persoalan-persoalan hukum, maka orang-orang yang kaum muslim yang sudah hidup berjamaah ini membawa kepada siapa? Membawa kepada khalifah untuk ditegakkan hukumnya. Apakah ada hukum pelanggaran etika, pelanggaran bahkan pelanggaran bersifat perdata dan pidana di dalam ranah ekonomi, itu akan dikenai hukumnya ya. Jadi al-jamaah ini menjadi rahmat buat semesta alam. Tidak boleh ada orang yang dirugikan, baik pihak penjual maupun pembeli dalam kaitan jual beli ya. Karena banyak pembeli yang dirugikan oleh penjual. Sebaliknya penjual yang dirugikan pembeli pun banyak. Nah, dalam Islam ini tidak boleh. Maka itulah Islam dihadirkan supaya apa? Penjual dan pembeli saling menguntungkan. Ini disebut dengan situasi rahmat bagi semesta raya, semesta alam. Memang adanya al-jamaah ini merupakan perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an baik secara langsung maupun isyarat agar manusia itu berjamaah, agar manusia itu bersatu, agar manusia itu mengikuti Rasulullah SAW, agar manusia itu mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Di antara dalil yang secara langsung agar kita mengikuti berada dalam jamaah itu adalah firman Allah yang terdapat di dalam surah Ali Imran 103, di mana Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, dengan tali Allah seraya berjamaah dan jangan berpecah belah. Ini ayat yang secara langsung memerintahkan umat Islam akan berjamaah. Kami tidak menggunakan kata-kata berdiri. Sebab kalau mendirikan itu dari yang belum ada kepada yang ada. Yang tadinya tidak ada mendirikan menjadi ada. Kami menggunakan kata-kata menetapi. Ditetapi pada tahun 1953. Ya, yang imamnya itu adalah Bapak Wali Al-Fatah. Jadi pada tahun 1953 setelah musyawarah yang diadakan di gedung Wapenas, ya kalau misalkan Wapenas dulu ada staff yang dihadiri kurang lebih 200 kiai, 200 ulama, setelah berbincang-bincang menyampaikan tentang argumentasi dan sebagainya, bahwa muslimin itu hendaknya mengamalkan Islam itu di dalam satu jamaah dan satu imam. Maka setelah ada kesepakatan, tetapilah jamaah muslimin pada tahun 53 dan imamnya saat itu Bapak Wali Al-Fatah almarhum. Syariat itu jamaah semua, dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Id dan seterusnya, itu jamaah, berjamaah, tidak bercerai-berai mereka, tidak bergolong-golongan, tidak berkotak-kotak. Itu. Nah, yang kami tetapi karena adalah contoh Nabi terakhir Nabi Muhammad, sejak yang paling dekat itu Nabi Muhammad dan kita umat Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad itu tidak ada golongan ini, yang ada golongan Ansor dan Muhajir, itu pun sudah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disatukan, tidak ada. Jadi ini untuk fil-ar universal, bukan hanya untuk Indonesia saja, tetapi untuk seluruh di permukaan bumi ini, karena Islam itu
tidak ada Islam lokal, tidak ada, hanya untuk Indonesia saja boleh, ini di luar negeri tidak bisa. Harus kalau di Indonesia melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu, di seluruh dunia pun selama mengikuti aturan Islam, mencontoh Nabi itu mesti 5 waktu. Kumpulan muslimin dipimpin seorang imam. Jadi realisasi dalam kehidupan jamaah muslimin itu adalah sebagai bentuk kemasyarakatan muslimin. Jadi muslim itu berbentuk, tidak centang-perentang, tidak ngawur, tidak liar, tapi terbentuk seorang dalam satu komunitas, dalam satu kumpulan, dipimpin seorang imam tadi. Nah, hanya ada imam dan ada makmum, itu aja. Seperti sholat berjamaah. Gitu. Kita di masjid ada 1.000 orang di masjid, tapi tidak ada imam. Sholatnya disebut berjamaah apa? Tidak, sendiri-sendiri. Tetapi ada 2 orang, ada 1 orang imam, 1 orang makmum. Nah, itu berjamaah. Ya beda. Saya ulangi lagi. Kalau menurut bahasa lugha, bahwa jamaah itu berkumpul lebih dari 1, 2, 3 ke atas kira-kira. Jamaah 1 baru munfarid, 2 musana, 3 jama', baru 3 jama' itu ke atas. Jadi menurut lugha kumpulan jamaah. Tapi menurut syara, jadi mengamalkan Islam ya di dalam jamaah, sekalipun 1 atau 2 orang, yang 1 jadi imam, yang 1 jadi makmum, itu sudah berjamaah. Sebab itu jamaah muslimin itu sebagai bentuk kemasyarakatan muslimin. Kalau sholat miniatur dari kehidupan berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Awalnya pemahaman tentang kekilafahan itu muncul di beberapa bagian di dunia Islam. Ya. Bahkan banyak yang mencoba untuk menegakkan kekilafahan dengan jalur yang di luar yang digariskan oleh Nabi, yakni menggunakan jalur politik. Tapi gagal terus. Karena jamaah itu habitatnya tidak di jalur politik, tetapi non politik. Yakni apa? Kehidupan bermasyarakat murni yang didasarkan rasa kasih sayang karena Allah bersama manusia ya. Dan sekarang al-jamaah berkembang pesat di mana-mana ya. Alhamdulillah al-jamaah sekarang mempunyai anggotanya atau jamaahnya di mana? Di Malaysia, kemudian di Filipina, kemudian di Afrika, kemudian ada juga di ASEAN itu, selain Malaysia ada juga di Myanmar. Di Myanmar sudah ada di Patani juga ada, di Palestina ada, di Sudan, dan di beberapa tempat yang lain, sampai ke Afrika Selatan ya. Alhamdulillah jamaah berkembang. Ditolak atau diterima itu bukan persoalan yang substansial, tetapi yang penting adalah ada upaya dari satu bagian dari umat Islam ini melaksanakan perintah Allah. كم تلازم في الجماعة؟ أنا مع الجماعة منذ 2 سنين. لماذا أنت دخل في الجماعة؟ لأن قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والمقصود بحبل الله هو الجماعة، والجماعة رحمة والفرقة عذاب، وهذا ما أوصانا به الله سبحانه وتعالى ورسوله. Ibnu Katsir menyatakan bahasanya perintah ini, ayat ini menunjukkan amarahum bil jamaah wa nahahum anit tafarruq. Melalui ayat ini Allah memerintahkan umat Islam untuk berjamaah dan melarang umat Islam berpecah belah. Dari landasan-landasan ini maka jamaah itu ada. Kalau ini dilihat dari dalil, namanya dalil nakli, dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya. Adapun dalil akli yang secara akal, logika, bahasanya memang manusia itu diciptakan oleh Allah, fitrahnya itu adalah berjamaah.
berkumpul. Dan kalau memang ingin kuat, orang harus berjamaah, harus bersatu. Apabila ingin menang, harus bersatu. Bahkan manusia disebut dalam sosiologi son politikon. Artinya apa? Manusia yang berkumpul, manusia yang bekerja sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi itulah kenapa jamaah itu ada.